Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umi Salma dengan NPM 239110187. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kelemahan digital jurnalisme. Langsung saja pada materinya. Yang pertama itu ada definisi digital jurnalisme. Apa itu digital jurnalisme? Jurnalisme digital merujuk pada produksi dan distribusi berita melalui platform digital, termasuk situs web, aplikasi mobile, dan media sosial. Berbeda dengan jurnalisme tradisional yang mengandalkan media cetak dan penyiaran, digital jurnalisme juga memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi secara real-time dan interaktif. Hal ini memungkinkan jurnalis untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Definisi digital jurnalisme mengenal kelemahan digital jurnalisme. Jurnalisme digital, meskipun menawarkan banyak kemudahan dan keunggulan, juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Perkembangan teknologi digital menjadi tantangan tersendiri bagi kegiatan jurnalisme, terutama terkait dengan ketersediaan data yang cukup banyak sehingga dapat diolah menjadi berita. Banyak dari pengertian dari para ahli, saya mengutip tiga di antaranya. Yang pertama itu dari Ward 2016, dalam bukunya Digital Journalism Ethic, menekankan pentingnya etika jurnalisme digital dalam menjaga kepercayaan publik. Ia menyatakan bahwa wartawan harus mengikuti standar etika yang tinggi, terutama dalam menghadapi tekanan untuk menghasilkan berita dalam waktu singkat. Yang kedua itu dari Waluyo, era digital telah membawa perubahan terhadap praktik jurnalisme konvensional menjadi jurnalisme media digital yang karakteristiknya pengolahan berita yang cepat, distribusi yang cepat pula untuk sampai kepada halayak dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir itu Mulyawanti, di era jurnalisme online sendiri, para jurnalis dituntut untuk mengikuti kondisi pembaca di dunia maya, di mana informasi dituntut untuk serba cepat. Kelemahan digital jurnalisme itu diantaranya yang pertama, kurangnya akurasi dan verifikasi. Dalam persaingan untuk menyajikan berita secara cepat, banyak media digital mengabaikan proses pengecekan fakta yang ketat. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan hoax. Banyak jurnalis muda yang melakukan pelanggaran etika maupun teknis ketika sedang meliput. Yang kedua itu sensa- sensasionalisme dan clickbait. Untuk menarik lebih banyak pembaca dan meningkatkan jumlah klik, banyak media digital menggunakan judul sensasional atau clickbait, yang seringkali mengorbankan kualitas isi berita dengan menekankan aspek yang kontroversial atau dramatis tanpa mempertimbangkan kebenaran relevansi informasi. Selanjutnya, itu ada ketergantungan pada pendapatan iklan. Sebagian besar media digital mengandalkan pendapatan dari iklan, yang mana dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas berita. Media yang bergantung pada iklan seringkali memprioritaskan konten yang dapat menarik lebih banyak traffic daripada berita yang benar-benar penting dan bernilai bagi masyarakat. Menurunnya kualitas jurnalisme investigatif. Jurnalisme investigatif membutuhkan waktu, sumber daya, dan penelitian yang mendalam. Namun, di era digital yang menuntut kecepatan, media cenderung menghindari jurnalisme investigatif karena kurang menguntungkan secara finansial dibandingkan dengan berita cepat dan viral. Jurnalisme online menjadi sorotan karena seringkali mengorbankan prinsip-prinsip dasar jurnal seperti akurasi berita demi mengejar kecepatan. Selanjutnya itu penyebaran misinformasi dan hoax. Jurnalisme investigatif membutuhkan waktu, sumber daya, dan penelitian yang mendalam. Namun, di era digital menuntut kecepatan, media cenderung menghindari jurnalisme investigatif karena kurang menguntungkan secara finansial dibandingkan dengan berita cepat dan viral. Jurnalisme online kerap menjadi sorotan karena seringkali mengorbankan prinsip-prinsip dasar jurnalisme. Dan yang terakhir, etika dan privasi dalam jurnalisme digital. Jurnalisme investigatif membutuhkan banyak sumber daya dan waktu dalam penelitian yang mendalam. Dengan itu, jurnalisme kurang menjadi sorotan karena seringkali mengorbankan prinsip-prinsip dasar jurnalisme seperti akurasi berita demi mengejar kecepatan.
Dampak kelemahan jurnalisme digital. Kelemahan dalam jurnalisme digital memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, termasuk menurunnya kepercayaan publik terhadap media, meningkatnya polarisasi informasi, serta melemahnya standar jurnalisme yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi media digital untuk meningkatkan standar akurasi, etika, dan transparansi dalam pemberitaan mereka. Masuk ke akhir dari slide presentasi ini, yaitu kesimpulan, jurnalisme digital telah membawa perubahan besar dalam cara informasi disebarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, kelemahan-kelemahan seperti kurangnya verifikasi informasi, penggunaan clickbait, ketergantungan dan pendapatan iklan, serta penyebaran hoaks menjadi tantangan besar yang perlu diatasi. Kelemahan ini dapat menurunkan kualitas jurnalisme, mengurangi kepercayaan publik terhadap media, dan meningkatkan risiko misinformasi yang berdampak negatif pada masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.